Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Florentina Dewi Yulia dari kelas 10 Ilsos 2. Jadi pada video kali ini saya akan menyampaikan tentang Kerajaan Medang. Mulai dari yang pertama, yaitu tentang profil Kerajaan Medang yang terlampir sebagai berikut. Adapun profil singkat Kerajaan Medang adalah Kerajaan Medang atau Kerajaan Mataram adalah kerajaan Thalassocracy yang berdiri di Jawa Tengah pada abad ke-8. Kemudian berpindah ke Jawa Timur pada abad ke-10 yang didirikan oleh Sanjaya. Kerajaan ini diperintah oleh Wangsa Shailendra dan Wangsa Isyana. Kita lanjut ke kondisi geografis dan lingkungan alam, yakni terlampir sebagai berikut. Baik, kita lanjut ke kondisi geografis dan lingkungan alam. Sebelumnya kita perlu ketahui Kerajaan Mataram kuno yang mengalami perpindahan pusat pemerintahan dari Jawa Tengah ke Jawa Timur menghasilkan kerajaan baru bernama Kerajaan Medang Kamulan. Maka dari itu, kerajaan ini juga sering disebut sebagai Kerajaan Mataram kuno Jawa Timur. Perpindahan ini terjadi karena adanya bencana alam letusan Gunung Merapi yang menghancurkan pusat kerajaan di Jawa Tengah. Lebih tepat lagi, letak Kerajaan Medang Kamulan berada di sekitar muara Sungai Berantas dengan ibu kota di Wutan Mas. Wilayah Kerajaan Medang Kamulan meliputi wilayah Nganjuk di sebelah barat, Pasuruan di sebelah timur, Surabaya di sebelah utara, dan Malang di sebelah selatan. Rakyat dalam Kerajaan Medang Kamulan tersusun dalam sebuah hierarki. Kebudayaan berkembang dengan baik. Pajak-pajak juga dibebaskan untuk dapat memelihara bangunan suci. Lalu lingkungan alamnya yang makmur. Raja-raja yang memerintah memberikan perhatian bagi kehidupan sosial dan ekonomi rakyat. Misalnya, kebijakan Raja Airlangga yang dilakukan demi meningkatkan kesejahteraan rakyat pada era kepemimpinannya. Ia memperbaiki pelabuhan Ujung Galuh untuk memajukan perdagangan. Lanjut lagi ke poin berikutnya, yakni tentang kondisi politik dan sosial. Lanjut ke kehidupan politik dan sosial masyarakat. Raja merupakan pemimpin tertinggi Kerajaan Medang. Sanjaya sebagai raja pertama memakai gelar ratu. Pada zaman itu, istilah ratu belum identik dengan kaum perempuan. Gelar ini setara dengan datu yang berarti pemimpin. Dalam bahasa Jawa, istilah ratu digunakan sebagai sinonim datu, sehingga di Jawa istilah karaton digunakan sebagai sinonim kadeton. Ketika Rakai Panakaran berkuasa, gelar ratu digantikan dengan gelar Sri Maharaja. Hal ini dapat dilihat dari dalam daftar raja-raja pada prasasti Mantiasih yang menyebutkan hanya Sanjaya saja yang bergelar sang ratu. Berdasarkan sejarahnya, penduduk kerajaan ini sangat bergantung pada pertanian, terutama pertanian padi, dan kemudian juga diuntungkan oleh perdagangan maritim. Menurut sumber-sumber asing dan temuan arkeologis, kerajaan ini tampaknya berpenduduk cukup baik dan cukup makmur. Kerajaan mengembangkan masyarakat yang kompleks, memiliki budaya yang berkembang dengan baik, dan mencapai tingkat kemajuan teknologi dan peradaban yang halus. Pada periode antara akhir abad ke-8 dan pertengahan abad ke-9, terlihat mekarnya seni dan arsitektur Jawa klasik tercermin dalam pertumbuhan pesat pembangunan candi yang menghiasi lanskap kerajaan di Mataram. Nah, jadi teman-teman, Kerajaan Medang juga memiliki kepercayaan dan religi seperti kita sekarang ini, yakni terlampir sebagai berikut. Sistem kepercayaan dan religi. Adapun sistem kepercayaan yang dianut berdasarkan source di beberapa sumber, sistem kepercayaan yang dianut Kerajaan Medang adalah kepercayaan terhadap Buddha. Kerajaan Medang ini punya hasil-hasil budaya, teman-teman, yang masih bisa diakses hingga sekarang ini, sehingga kita mengetahui adanya kehadiran Kerajaan Medang pada zaman dahulu. Kita lanjut ke hasil-hasil budaya. Yang pertama, Prasasti Mpu Sindo. Lokasi penemuan prasasti ini adalah Jombang, Jawa Timur. Yang kedua adalah Prasasti Kalkuta. Prasasti yang dibuat pada masa pemerintahan Raja Airlangga ini berisi tentang silsilah raja-raja keturunan Mpu Sindo. Dan yang ketiga, Prasasti Anjuk Landang. Prasasti ini berisi tentang awal dari Kerajaan Medang Kamulan. Nah, mungkin itu aja teman-teman poin penting yang bisa aku sampaikan ke kalian. Tapi sebelum mengakhiri video ini, aku bakal ngasih fun fact buat kalian. Jadi di kelasku yang ngajar sejarah Indonesia ini Pak Dede Saptajaya, beliau tuh sangat memperbolehkan untuk mengandalkan internet juga dari jurnal-jurnal untuk mengetahui tentang sejarah ini, nggak cuma di buku. Jadi aku penasaran banget apakah Kerajaan Mataram kuno dan Kerajaan Medang ini sama atau berbeda. Ternyata setelah aku search, ternyata dua kerajaan ini tuh berbeda tapi saling berkaitan. Baik, mungkin sekiranya itu aja yang bisa aku sampaikan buat kalian. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.